Saya Muhammad Nasih Jauhari, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan, pengampu mata kuliah Logika Mantek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, Mbak Mutiara. Hadir deh. Sebelum dimulai pertemuan pada hari ini, monggo seperti biasa membaca hamdalah, membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan di pertemuan sore ini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah. Al-Fatihah. Di pertemuan yang lalu atau minggu yang lalu kita mempelajari atau belajar tentang isi dan luas pengertian, ya, yang isinya adalah huruf kemarin mencari atasan dan bawahan, mengurutkan kata dari yang luas menuju yang konkret, dari yang konkret menuju yang ke luas. Masih ingat kira-kira? Bisa disebutkan satu saja urutannya. Yang menurut luasnya itu nomor 1 makhluk, binatang daratan, anjing, domba. Yang kedua kendaraan bermotor, mobil, sepeda, Skuter, itu ya. Skuter. Jadi babi ya. Hari ini lanjut Mbak. Materi kita ada ini 4 insya Allah. Ada yang pertama ada pengertian definisi, dan kemudian ada macam-macam definisi, ada aturan membuat definisi, dan 4 membuat contoh definisi. Tapi yang kita pelajari insya Allah ada 2 ya, yang sub CPMK 1 dan sub CPMK 2, yang nomor 3 dan 4 insya Allah akan kita bahas minggu depan. Ya, lanjut. Definisi, yang dikit dulu Mbak. Pengertian definisi. Mas bisa balik teman-teman di foto. Oke, definisi itu sama dengan pembatasan. Ya, definisi itu sama dengan pembatasan. Jadi pembatasan itu dikai atas, yang jelas biar tahu mana ini yang wilayahnya kata tersebut, ya seperti itu. Definisi itu yang pertama adalah untuk memudahkan. Untuk memudahkan yang pertama, yang kedua untuk menjelaskan barangkali perbedaan dan persamaan antara hal-hal yang didefinisikan, seperti itu. Di sini ada Mbak Siti, ada berapa? 2. Ada 2. Saya menyebut Mbak Siti kok bingung kan? Saya ngomongnya Mbak Siti Amarohi tidak jelas orangnya. Itu adalah definisi seperti itu. Jadi definisi itu sama dengan pembatasan. Nanti ada beberapa macam-macam definisi. Di sini ada pertanyaan Mbak tentang definisi. Ada? Jadi paham pengertian definisi secara singkatnya seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Ini. Jadi maksudnya adalah menentukan batas-batas pengertian tertentu sehingga jelas apa yang dimaksudkan, tidak kabur dan tidak dicampur-adukkan dengan pengertian-pengertian lain. Di sekolah-sekolah jenengan barangkali dari teman-teman ada yang ngajar MI, ada SJ. Abjad, ya, daftar nama itu biasanya disusunkan dari A, B, C, D dan sebagainya. Nah, ada namanya yang kembar, misalnya Abdul, ada Abdulnya ada 4, ya
pertama kali setelah nama Abdul biasanya abjad yang Abdul Mujib misalnya, sama Abdul Kohar, bulan Abdul Kohar dulu, ya K dulu, ya biasa seperti itu. Jadi biar tidak kabur. Berikutnya Mbak, ini kan dulu. Coba yang amati, nanti dikerjakan, ada didiskusikan, ada apa pohon itu? Meja, pohon, bunga melati, sepeda motor, cinta, kerjasama, pendidikan seks, rapat, kacamata, pernikahan, moderasi beragama yang terakhir. Ada berapa kata itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11 kata. Bisa ditulis atau bisa diamati dulu. Coba nanti beritanya suruh apa? Ya, teman-teman nanti coba berapa pilihan hadir ini? Deret-deretnya ada berapa? 55. Mas-mas sama mas-mas 5 yang belakang 5. Ciro 5. Oke. Mbaknya, saya pakai kacamata tidak apa-apa. Ikut mbaknya itu. Ya. Coba itu perintahnya ada 11 kata itu. Coba Mbak diklik bawahnya. Kelompokkan kata-kata tersebut ya dengan konggolongi, ya dikelompokkan menjadi kata yang abstrak dan kata yang konkret. Ini jenis kata yang abstrak yang mana bawahnya, kata yang konkret yang mana. Coba di step tadi yang atasnya tadi, yang ada moderasi beragama dan sebagainya tadi. Yang ini, coba saya kasih waktu sekitar berapa menit, 3 menit. Ya, ada kelompok pernah lihat Teletubbies? Ya, oke. Ini ya. Yang cowok itu siapa namanya biasanya? Dipsy. Tinggi, Dipsy, Lala, Po. Ya, kalau tinggi, Mas bedakan ya. Itu dibikin nanti kelompok atau kata mana yang konkret dan mana yang abstrak. Ya. Oke, tinggi, Dipsy, Lala, Oh. Waktu kira-kira 3 menit dari sekarang. Belum? Monggo. Yang komplit itu meja, kacamata, bunga, sepeda motor, pohon. Untuk yang abstrak itu rapat, pendidikan seks, cinta, sama pernikahan, durasi agama. Ada berapa? Ada 6. Yang abstrak 6. Yang abstrak 6, yang konkret 5. Ya. Beda semua ya. 4, tapi isinya nggak sama. Ini 5, yang itu 6. Oke. Apa abstrak sama konkret itu apa bedanya? Tidak bisa Bisa digambar. Meja ini sepakat konkret? Ya. Konkret. Cinta? Abstrak banget. Ya sepakat ya ini berarti. Kerjasama? Abstrak? Ya, abstrak. Oke. Pendidikan seks? Abstrak. Pernikahan? Konkret apa abstrak? Apa enggak? Konkret. Ya. Konkret. Yang terakhir, moderasi
Nggih. Moderasi beragama ini baru-baru ini muncul nggih di Kemenak, dan ini diumumkan pelatihan apapun ada temanya moderasi beragama ini. Nggih. Tak jalin apa moderasi beragama itu apa, Mbak Mas? Moderasi beragama. Nggih. Moderasi beragama. Ada dua kata moderasi, ya, itu apa biasanya? Beragama itu apa kata? Moderasi itu dari kata apa? Moderat. Ya. Oke, moderat itu dalam arti nanti ada dari kata, misalnya dari bahasa mana? Moderat itu apa? Seimbang. Iya. Tengah-tengah. Tengah-tengah bisa. Jadi nanti ada sinonim. Definisi itu boleh sinonim. Jadi moderat itu sama dengan seimbang, tengah-tengah, tidak kaku, lunak barangkali. Iya. Beragama itu apa? Jadi ada kata yang dikasih imbuhan berakal misalnya, beragama, bertakwa misalnya, berlari. Itu apa artinya? Melakukan. Iya. Nah, jadi berakal berarti melakukan fungsi akal, teman. Iya. Manusia adalah makhluk yang berakal. Iya. Ada proses akal. Oke. Agar kamu mendapat juara satu, maka berlari yang cepat, teman. Ada proses untuk berlari. Ini beragama adalah proses dalam menjalani hidup beragama. Makanya di situ dijelaskan bahwa cara sudut pandang kita sebagai bangsa Indonesia yang apa? Yang apa, Mbak? Moderasi beragama itu. Yang kalau ini dilawang ibadah, kemudian ada kasus di mana Beijing, ya, enek uang mana itu sholat di mana tempat umum sama polisi diganggu, ya, kemarin baru muncul itu loh. Jadi ada orang Timur Tengah atau orang mana itu menjalankan sholat di tempat umum karena di situ tidak disediakan tempat untuk sholat. Kalau polisinya kalau diusir, coba dicek. Kalau ini, jadi ketika polisinya datang mau usir yang sholat, ya biasa menghalang-halangi kan, itu tidak terjadi di Indonesia, karena di Indonesia ya, dari dulu ini menerapkan apa gitu, cara pandang bahwa kita tuh sangat lunak meskipun pada tataran hal keagamaan, agamaku ya agamamu ya agamamu. Makanya ada kemarin nikah beda agama bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Tidak. Ya. Jadi ada salah satu peserta yang mengikuti ini bab moderasi beragama di KI studi kasus. Nah, enek wong nikah beda agama bagaimana? Di Islam boleh nggak? Nggak boleh. Jangan lalu ketika moderasi beragama malah oleh misalnya. Ya. Jadi untuk urusan agama ya harus kaku seperti ini. Dari sini ada pertanyaan mbak-mbak, mas-mas terkait konkret dan abstrak. Ada pertanyaan? Latihan? Latihan. Latihannya didengarkan definisikan. Minggu. Ini tugas minggu depan, ya. Tugas minggu depan di
dikumpulkan barangkali atau dipresentasikan mawon perwakilan ya, sesuai kelompok yang dibutuh hari ini ya. Ada sepeda motor, banjir, pernikahan, cinta, kerjasama, kacamata. Iya. Ada pertanyaan, Bapak, Mas? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup. Cukup ya, insya Allah. Itu jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, monggo kita cukupkan pertemuan pada sore ini. Ada kurangnya mohon dilengkapi sendiri ya. Dari saya pribadi mohon maaf ya.